Wacana dan peristiwa politik seputar pemilu Presiden 2024 terus bergulir. Dari hari ke hari, para elit politik makin intens melakukan komunikasi politik baik skala internal partai maupun antar partai politik. Dalam sepekan ini saja, isu seputar pencalonan presiden maupun wakil presiden tidak hanya tentang komunikasi politik capres yang telah resmi deklarasi, tapi juga mengenai potensi kemunculan pasangan baru. Tentu saja, fenomena pergeseran arah dukungan politik akan terus terjadi sebelum pasangan capres-cawapres tersebut resmi mendaftar di KPU. Sesuai keterangan KPU RI, jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024 akan dibuka pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Artinya, masih ada interval waktu 1 tahun dari sekarang untuk memastikan siapa capres dan cawapres yang akan diusung parpol atau gabungan parpol. Dalam interval 1 tahun tersebut, banyak peristiwa politik yang akan terjadi. Bahkan mungkin kejutan-kejutan lebih banyak muncul di luar prediksi saat ini karena pilihan-pilihan masih terbuka lebar di antara para elit. Partai Gerindra dan PKB saja yang terlihat makin mesra. Beberapa waktu terakhir masih tarik-menarik. Mereka belum sepakat jika mereka resmi koalisi. Maka siapa yang akan menjadi capres dan cawapresnya? Hal tersebut tidak mudah sebab baik Prabowo maupun Muhaimin, keduanya adalah capres bagi partainya masing-masing. PDI Perjuangan saja yang punya tiket mengusung sendiri tanpa koalisi hingga saat ini masih didera pilihan ganda atas 2 sosok penting partai, pilih Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Deraan keagamaan juga menimpa poros KIB. Ini malah lebih parah, 3 partai anggota koalisi Golkar, PAN, P3 malah tidak punya tokoh internal kuat sebagai capres. Bahkan sekedar sebagai cawapres pun sangat sulit, pilihannya ada 3. Pertama, atas nama koalisi mengusung tokoh eksternal dengan potensi elektoral tinggi. Kedua, atas nama koalisi melebur kepada koalisi partai lain yang mengusung figur lebih kuat. Atau ketiga, koalisi bubar dan memilih tempat berlabuh ke koalisi lain yang dianggap menguntungkan secara elektoral. Hal sama terjadi pada poros Nasdem, Demokrat, dan PKS sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres, tapi sulit menentukan siapa cawapresnya. Demokrat dan PKS punya cawapres secara internal, pilihannya sulit. Jika keduanya tidak legowo, maka poros ini boleh jadi akan bubar jalan, termasuk jika satu di antara keduanya atau dua-duanya tergiur godaan koalisi lain lalu pindah ke lain hati. Bersiaplah terkejut untuk beberapa bulan ke depan.